Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati, yaitu temanya adalah tamu. Kita semua ini wajib mengetahui tentang tamu. Tamu itu maknanya teja berta tuntunan manusianya. Mempasemu maknanya barokah. Para jamaah ini bertamu di rumah saya, lalu entar mendapatkan barokah. Yang tahu tentang barokah itu adalah Gusti. Ada barokah keilmuan dan ada barokah yang berbentuk. Kita semua ini akan membahasnya tentang tamu. Teja berta itu maknanya tuntunannya umat manusia. Membasemu maknanya barokah. Kita semua ini akan membahas tentang tuntunan Kita semua ini akan membahas tentang tuntunan umat manusia. Tuntunan umat manusia yaitu banyak di dalam dunia ini. Tentang kitab banyak, tentang agama juga banyak. Tentang agama yaitu yang diketahui adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan. Kitabnya yang paling terkenal adalah Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Yang paling terkenal. Tapi aslinya kitab itu tidak terhitung seberapa banyaknya, tidak diketahui. Cuman yang paling terkenal itu adalah kitab adanya 4, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran.
Lalu tuntunan-tuntunan umat manusia tentang agama. Agama yang paling dikenal yaitu ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan keyakinan. Jadi kelima agama ini, kalau yang 4 itu cuman adanya 4, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Tapi kalau keyakinan, agama keyakinan itu tidak bisa terhitung jumlahnya seberapa banyaknya. Saya akan membahas tentang agama Islam dulu. Karena agama Islam itu agama saya, bukan agama orang lain. Karena yang dibahas alangkah baiknya itu agama diri sendiri. Kalau yang dibahas tentang agama orang lain itu takut kurang pas. Tapi kalau dibahas tentang agamanya sendiri, dipastikan mengetahui, dipastikan pas. Karena segala sesuatu umat manusia, alangkah baiknya itu jangan menilai diri orang lain dulu. Nilailah diri kamu sendiri. Jangan menilai orang lain, dia kurang bagus, dia kurang wakal di dalam melakukan ibadah. Lalu dia jelek di dalam perjalanannya. Itu jangan menilai tentang diri orang lain dulu. Nilailah dirinya kamu sendiri, nilailah agamamu diri sendiri. Karena Islam itu hanya sebuah simbol untuk umat manusia untuk dipegangi. Karena agama itu hanya sebuah simbol untuk keyakinan umat manusia di dalam dunia ini. Segala sesuatu perbuatan umat manusianya itu bukan karena agamanya. Perbuatan umat manusianya itu tergantung dirinya sendiri. Segala sesuatu tuntunan yang ada di dalam dunia ini hanya sekedar buat simbol, buat pegangan, buat tolak ukur, buat petunjuk untuk umat manusia. Petunjuk itu mengasih tahu tentang ini yang baik, ini yang buruk. Pegangan juga hanya mengasih tahu. Di dalam kitab contohnya, ini ajaran baik, ini ajaran buruk. Lalu tolak ukur umat manusia di dalam dunia ini, saya sebagai makhluk tidak boleh menilai tentang urusan orang lain. Karena yang wajib menilai tentang umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini adalah Gusti, bukan makhluknya. Kita semua ini di dalam tuntunan umat manusia. Yang pertama kali umat manusia itu yang harus dipegang adalah turutan. Turutan itu turutanlah yang ada di dalam kitab. Kitabnya itu namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya sebuah pegangan, hanya sebuah petunjuk, hanya sebuah tolak ukur. Bukan untuk dipedomi Al-Quran itu. Yang wajib dipedomi itu adalah ajaran Al-Qur'annya, lalu Sang Pencipta.
Kalau ajaran-ajaran Al-Quran yang asli dari Sang Pencipta, yaitu dari huruf-hurufnya. Kalau makna Al-Quran itu dari makhluk-makhluknya. Jadi bila Al-Quran itu jangan dipedomi. Yang dipedomi itu adalah ajaran-ajaran Al-Qurannya, tapi melalui huruf-hurufnya, jangan makna-maknanya. Karena Al-Quran itu turun di dalam dunia ini masih blojodan. Belum ada makna, belum ada harokat, belum ada sandangan satupun. Masih blojodan seperti bayi baru lahir. Jadi kita semua ini Al-Quran itu harus cumanya buat pegangan-pegangan umat manusia, buat petunjuk-petunjuk umat manusia, buat tolak ukur umat manusia. Yang wajib dipedomi itu adalah ajaran-ajaran Al-Qur'annya, ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'annya. Karena umat manusia zaman-zaman sekarang bila tidak ada di dalam Al-Qur'an, entar umat manusianya itu bilang umat manusianya itu sesat. Karena tidak ada di dalam Al-Qur'annya. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada yang maknanya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dengan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an itu, bila orang selain Islam entar kekal di neraka, itu ada di dalam Al-Qur'an. Aslinya surat itu aslinya adanya di dalam juz amma atau turutan. Cuman turutan atau juz amma itu udah tergabung di dalam Al-Qur'an. Jadi saya sebut di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam satu ayat itu bahwa selain Islam entar kekal di neraka. Itu penafsiran-penafsiran yang kurang pas dan kurang benar. Aslinya penafsiran-penafsiran seperti itu bukan dari Sang Pencipta. Itu asli dari makhluk. Makhluknya namanya manusia. Karena kalau dari Sang Pencipta, Sang Pencipta itu sifatnya Rahman dan Rahim, mengasihi, menyayangi terhadap seluruh makhluk-makhluknya, seluruh umat manusia dikasihi, disayangi semua. Umat manusia bila bisa menyatakan seperti itu, berarti umat manusianya itu salah besar. Bila selain Islam itu entar kekal di neraka. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, orang Islamnya zaman-zaman sekarang atau zaman dulu, apakah udah ada di dalam surgawi para jamaah? Saya bertanya lagi, apakah orang Islam zaman-zaman sekarang dan zaman dahulu, apakah udah ada di dalam surgawi para jamaah? Dan saya mau bertanya lagi, apakah selain Islam, apakah udah ada di neraka para jamaah? Dipastikan belum semua. Tapi di dalam Al-Qur'an itu menyatakan bahwa selain Islam itu kekal di neraka.
Islam itu ada di surga semua. Itu penafsiran seperti itu salah besar. Saya bisa menyatakan salah besar ini karena di dalam Tejaberta tuntunan umat manusianya. Tuntunan umat manusianya itu ada di dalam Al-Quran. Tapi tuntunan-tuntunan yang bilang seperti itu, bahwa selain Islam entar kekal di neraka, berarti itu bukan tuntunan-tuntunan dari Gusti. Kalau dari Gusti itu aslinya di dalam Al-Quran itu, kalau yang benar itu masih blojodan, masih belum ada sandangan atau harokat atau makna atau ngapsahi atau ngaji alat. Tadi belum ada makna satu apapun, belum ada sandangan apapun. Yang bisa menyandangi itu adalah umat manusianya, orang Islamnya, yaitu seorang nabi dan para sahabat. Jadi yang menyandangi, yang mengharakati, yang maknani itu adalah seorang nabi dan para sahabat, bukan sang pencipta. Jadi yang memaknani segala sesuatu di dalam Al-Quran itu bukan sang pencipta, bukan Gusti Allah, bukan Ingustine, bukan Tuhannya. Yang dari Tuhan, yang dari sang pencipta, yang dari Ingustine, yang dari Gusti Allah, itu aslinya masih blojot dan hanya huruf-huruf seperti di dalam kitab Nurjati, seperti di dalam kitab Insan Hamil, seperti di dalam kitab Pancerurip Sejati Ningurip. Saya kasih contohkan. Alif ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar karena sang pencipta. Tapi yang bilang bahwa selain Islam itu masuk neraka kekal lagi, apakah umat manusia itu bisa mengetahui tentang di sana para jamaah? Dipastikan tidak tahu, karena umat manusianya itu hanya sekedar sebatasnya mengetahuinya itu adalah alam rahim, alam dunia, alam kubur. Yang keempat kesanahnya alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka itu makhluk namanya manusianya itu tidak ditakdirkan, tidak dikodratkannya bisa tahu ke sana. Tapi kok kenapa umat manusia bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka? Padahal seluruh umat manusia di dalam dunia ini, titel apapun tidak ada yang bisa tahu tentang surga dan neraka. Seluruh agama apapun seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, keyakinan itu tidak ada yang tahu. Karena agama Islam itu hanya sekedar tulisan. Agama Hindu sekedar tulisan. Agama Buddha, Kristen, keyakinan itu hanya sebuah tulisan lalu diyakini. Agama-agama itu hanya sebuah simbol keyakinan-keyakinan umat manusia. Bila diadakan ada, bila tidak diadakan tidak ada. Benar atau tidak para jamaah? Tapi kok kenapa yang megangnya umat manusia bisa mengetahui tentang besok? Padahal umat manusianya masih ada di dalam dunia. Tahunya dari mana para jamaah?
dipastikan tidak tahu. Jadi umat manusianya itu harus berpikir sehat, harus akalnya disehatkan. Umat manusia di dalam dunia ini tidak ada yang tahu tentang besok. Apakah nasib sayanya begini? Apakah nasib sayanya begitu? Apakah nasib saya itu kenikmatan-kenikmatan? Apakah nasib sayanya keburukan-keburukan? Itu tidak ada yang tahu. Titel apapun. Nabi Muhammad tidak tahu tentang surga neraka. Nabi Daud tidak tahu tentang surga neraka. Nabi Nuh tidak tahu tentang surga neraka. Nabi Musa tidak tahu tentang surga dan neraka. Nabi yang lain pun seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Harun atau nabi-nabi yang lain tidak ada yang tahu tentang surga dan neraka. Cuman yang saya anehkan zaman-zaman sekarang, manusia zaman sekarang bisa mengetahui tentang surga dan neraka. Yang saya bingungkan, ini khususnya orang Islam. Saya membahas tentang agama saya sendiri. Zaman-zaman sekarang yang direbutkan adalah surgawi. Kata golongan ini, saya yang mendapatkan surgawi. Kata golongan ini, saya yang mendapatkan surgawi. Kata golongan ini, saya yang mendapatkan surgawi. Dengan embel-embelnya, yang satu tentang nasab, yang satu tentang syafaat. Bila nasabnya menjurus ke Nabi Muhammad SAW, dipastikan masuk surga. Bila umat manusia, khususnya orang Islam, menginginkan mendapatkan syafaat Nabi, lalu dipastikan mendapatkan surgawi, mendapatkan kenikmatan. Itu kebanyakan orang zaman sekarang. Yang saya membingungkan seperti itu. Yang satu membanggakan nasabnya, yang satu membanggakan syafaatnya. Padahal syafaat itu permohonan. Nasab itu turunan. Nasab itu adalah turunan. Apakah turunan itu bisa menolong kita antar besok? Yang bisa menolong kita itu adalah tingkah laku, perilaku diri kita ini. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena nasab dan turunan itu tidak bisa menjamin antar besok. Sebenarnya umat manusianya itu jangan mengharapkan tentang syafaatnya. Jangan menginginkan mendapatkan syafaat nabinya. Sebenarnya umat manusia berdoanya, menginginkan mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Sebenarnya jangan menginginkan syafaat nabi. Nabinya saja meminta terhadap Sang Pencipta, menginginkan ridho dari Sang Pencipta. Kok kenapa kita semua ini menginginkan permohonannya menginginkan terhadap Nabi? Berarti saya ini memujah Nabi. Berarti saya ini memujah makhluk. Bila umat manusia memuja makhluk, memuja Nabi, namanya ini musyrik atau murtad para jamaah? Dipastikan musyrik dan murtad karena mendoakan Tuhan. Karena umat manusianya itu seharusnya menginginkannya mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Jangan menginginkannya mendapatkan syafaat dari Nabi.
Nabinya saja meminta-meminta, memohon-memohon, menginginkan ridho dari Gusti. Kok kenapa kitanya memintanya terhadap nabi dan makhluk? Berarti kita semua ini tanpa sadar ini berarti menduakan Tuhan. Kalau menduakan Tuhan ini berarti murtad, syirik, dan sesat. Jadi kita ini tanpa sadar ini telah melampaui kesesatan tanpa sadar. Tapi kalau dibilang murtad, syirik, sesat, yang bilang menginginkan syafaat Nabi, entar tidak terima kalau dibilang seperti itu. Karena menganggapnya nabinya itu udah mendapatkan tentang surgawi. Udah mendapatkan jaminan surgawi dari Sang Pencipta. Itu hayalan-hayalan dari umat manusia, hayalan-hayalan dari seluruh ulama yang ada di dalam dunia ini. Karena seluruh nabi, seluruh ulama itu belum ada yang ada di dalam surgawi satu pun. Karena di dalam surgawi itu yang pertama kali yang udah menyicipi, yang berdiam diri adalah bibit umat manusia, cuman satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kalau udah keluar ke surgawi lalu berdiam diri di dalam duniawi ini, lalu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu belum ke sana lagi sampai sekarang. Jadi umat manusia bila yang meyakini, bila yang memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu udah ada di dalam surgawi, berarti umat manusianya itu penafsirannya itu kurang benar. Penafsiran yang salah. Saya bilang seperti itu, kurang benar dan penafsirannya salah. Karena kebenaran itu hakiki, hak yang pasti, hak yang gusti. Penentuan entar besok, bukan umat manusia. Karena di dalam kitab Nurjati, Ainuhin ing satuhune pangeran kang berhak, hakiki, hak yang pasti itu haknya Gusti. Penentuan hablum minallah atau penentuan hablum minanas. Segala sesuatu penentuan umat manusianya itu adalah Gusti yang bisa menentukan baik buruknya, bukan umat manusia. Saya mau bertanya terhadap para jamaah, apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini apakah di alam kubur, apakah di surgawi para jamaah? Dipastikan di alam kubur. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan seluruh ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah dipastikan di dalam surgawi mendapatkannya. Kalau pasti itu udah nyata atau belum para jemaah? Dipastikan belum. Jadi umat manusianya itu harus berpikir sehat. Akal sehat ini kita gunakan. Jangan mau dibodohi oleh orang lain. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini seharusnya itu segala sesuatu itu tergantung ing dirinya, bukan tergantung nabi, bukan tergantung para sahabat, bukan tergantung para aulia, bukan tergantung para imam, bukan tergantung para alim ulama, kiai, ustadz atau kus-kus atau buya-buya atau habaib. Benar atau tidak para jamaah? Segala sesuatu umat manusianya itu tergantung ing dirinya semua. Benar tergantung ing dirinya, salah tergantung ing dirinya.
bukan orang lain. Benar enggak para jemaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jemaah, benarnya dari mana umat manusia tidak bisa menentukan benar salahnya para jamaah? Oh, jawabannya ada satu orang karena seorang makhluk. Memang itu benar. Kalau seorang makhluk itu tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan tentang penentuannya. Umat manusia di dalam dunia ini, titel apapun umat manusianya itu cuman adanya yaitu di alam rahim, alam dunia, alam kubur. Hanya sebatas alam kubur. Alam kubur pun diangkatnya itu tidak ada yang tahu. Alam kubur itu adalah alam kelanggengan. Alam kelanggengan itu maknanya lama. Kalau langgeng itu lama, tidak ada yang tahu batasnya kapan. Jadi kita semua ini harus tingkah laku perilaku di dalam dunia ini harus berhati-hati. Umat manusianya itu jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan yang dianut. Karena segala sesuatu, contohnya saya orang Islam, saya menganutnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi itu adanya golongan-golongan ulama-ulama. Jadi kita semua ini yang dianut dan kata orang itu jangan diandalkan. Karena segala sesuatu penentuannya itu semuanya tergantung ing diri kita ini. Karena di dalam sot jaberso sopo wonge ing diri umat manusianya. Segala sesuatu umat manusianya itu tergantung ing dirinya semua. Bukan tergantung Nabi, bukan tergantung para alim ulama. Karena segala sesuatu umat manusianya itu tergantung ing dirinya semua. Tidak ada yang lain. Bila ingin baik, tergantung ing dirinya. Bila ingin buruk, tergantung ing dirinya. Bukan karena ulamanya, bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, atau buya-buyanya, atau gus-gus, atau para habaib, atau para imam, atau para aulia, atau sahabat, atau nabi. Jadi kita semua ini tergantung ing dirinya. Karena antar besok yang ditimbang itu adalah ing dirinya, bukan orang lain. Yang ditimbang itu bukan orang lain, tapi ing dirinya. Karena umat manusia itu segala sesuatu itu perbuatan-perbuatan itu dipastikan ada balasan-balasannya. Karena kita semua ini pada malam hari ini, malam Senin di dalam pengaosan Bumi Bakti ini, pada malam hari ini membahasnya tamu. Teja pertama makna tuntunan umat manusianya. Tuntunan umat manusianya itu ada di dalam kitab, ada di dalam agama. Agama itu hanya sebuah simbol. Yang bisa menuntun itu ada di dalam kitab. Kitab itu hanya sekedar tulisan. Jadi penentuannya itu ada ing diri umat manusianya itu masing-masing. Benar atau tidak para jamaah? Kok kenapa jawabannya selalu benar para jamaah? Ya kalau benar dipastikan benar. Kalau salah dipastikan salah. Saya bertanyanya kok kenapa selalu benar? Sebenarnya menjawabannya seperti ini. Agama hanya sebuah simbol. Agama hanya sebuah keyakinan. Kitab hanya sebuah tulisan.
Nah, yang bisa bekerja, yang bisa bergerak, ini adalah umat manusianya. Bila yang bergerak, yang mengerjakan umat manusianya, itu dipastikan benar. Itu jawabannya seperti itu sebenarnya. Jangan jawabannya benar. Ya kalau udah benar, dipastikan benar. Kalau salah, dipastikan salah. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, kalau benar ya alhamdulillah. Karena di dalam mimpasemu itu maknanya barokah. Barokah itu semuanya itu ada. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Contohnya pada malam hari ini banyak aqua air putih. Ini ada wujudnya. Lalu barokahnya tentang ilmu itu tidak ada bentuk wujudnya. Karena ilmu itu ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang cantik, ada yang tidak. Jadi kita semua ini mendapatkan barokah pada malam hari ini ilmu yang bagus, yang mulia. Karena tadinya tidak tahu, lalu tahu. Lalu tadinya tidak mengetahui, lalu mengetahui. Wawasannya mau sekedar 1 meter atau 2 meter punyanya, lalu dalam ceramah malam hari ini mendapatkan tambahan-tambahan yang banyak, lalu jadinya tidak tahu seberapa meternya. Karena saya berbicara pada malam hari ini sangat keras. Kita semua ini berbicara sangat keras. Jamaah jawabannya keras. Benar. Tapi ditanya kebenarannya, letaknya di mana enggak tahu. Jadi kebenaran umat manusianya itu adanya dirinya sendiri. Bukan agamanya, bukan keyakinannya, bukan kitabnya. Karena kebenaran itu bukan dari kitab, bukan dari tulisan, bukan dari keyakinan, bukan dari agama. Kebenaran umat manusianya itu adanya tingkah laku, perilaku, dan perbuatannya. Saya bilang tidak ada di dalam keyakinan. Contohnya air putih ini mendapatkan barokah, yakin, tapi tidak bergerak. Sayangnya, apakah mendapatkan barokah para jamaah? Dipastikan tidak. Yang bisa mendapatkan barokah itu adalah gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatannya. Sayanya mau minum karena saya menginginkan barokah. Kalau saya tidak bergerak, cuman yakin bahwa air ini benar, entar tidak mendapatkan barokah. Kalau saya bergerak ingin minum, entar mendapatkan barokah. Boleh enggak saya minum para jemaah? Alhamdulillah memperbolehkannya, berarti kita semua ini mendapatkan barokah. Amin. Ayo, iklan ini. Lanjut. Alhamdulillah, dahaga saya udah lega karena udah mendapatkan barokah dari air putih ini segelas aqua. Karena tentang keyakinan ini jangan dipastikan benar. Memang air putih ini diyakini air putih ini benar. Air putih ini mendapatkan barokah. Tapi kalau sayanya tidak bergerak, kalau sayanya tidak meminum, entar tidak mendapatkan barokah. Bila hanya sekedar yakin. Jadi umat manusianya itu bila menginginkan barokah itu
harus yakin dan harus bergerak. Bergeraknya itu in dalam hati, in dalam pikiran, lalu menggerakkan badan, lalu mendapatkanlah barokah-barokah. Tadinya haus, lalu tidak haus. Tadinya tidak tahu, lalu jadi tahu. Tadinya nggak mengerti, lalu jadi mengerti. Jadi tentang barokah itu bermacam-macam ragam. Karena barokah-barokah zaman-zaman sekarang itu tidak diketahui oleh umat manusia. Yang diketahui itu hanya sekedar sebatas. Yang bisa tahu itu adalah Gusti. Umat manusia itu hanya sekedar sebatas mengetahui tentang barokah. Contohnya pada malam hari ini. Contohnya, tadinya tidak tahu tentang syafaat, tentang permohonan. Lalu jadinya tahu bahwa syafaat itu permohonan itu adalah syafaat. Itu mendapatkan barokah-barokah. Tadinya memuja Nabi, tadinya menganjung-anjungkan Nabi, menjunjung-junjungkan Nabi, lalu dikasih tahu Nabinya saja permohonan-permohonannya terhadap Sang Pencipta, menginginkan ridho-ridho dari Sang Pencipta, menginginkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Sang Pencipta. Kok kenapa umat manusianya mengambilnya, memujanya itu kok tidak terhadap Sang Pencipta, memujanya terhadap Nabi, menginginkan syafaat Nabi. Nabinya saja menginginkan ridho dari Gusti. Kok kenapa umat manusianya tidak langsung dari Gusti permohonan-permohonannya, menginginkan mendapatkan ridho-ridho dari Gusti? Segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan nabi-nabinya. Benar atau tidak para jamaah? Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini tentang barokah ini bukan karena makhluk. Semuanya itu tergantung ridhonya dari Gusti Allah. Karena biidnillah kelawan ridhonya Gusti Allah. Saya baru pertama ceramah, lalu saya udah terbatuk-batuk. Lalu saya di dalam hati, di dalam pikiran saya, ya Allah, lancarkanlah saya dalam ceramah ini. Batuknya dihilangkan dulu. Jadi saya bermohon di dalam hati dalam ceramah ini. Saya bermohonnya terhadap Sang Pencipta. Lalu Sang Pencipta biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allah meridhoi, batuk saya itu langsung hilang. Ini bukan karena Nabi, ini bukan karena sahabat, bukan karena aulia atau para imam atau para alim ulama, kiai, ustaz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para awam atau para jamaah. Yang bisa menghilangkan batuk-batuk ini adalah Gusti. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu seharusnya memujanya, memujinya itu terhadap Gusti. Jangan ke sebuah makhluk, jangan ke sebuah nabi. Karena nabi-nabi itu makhluk. Makhluknya itu utusan dari Gusti. Memang utusan, tapi jangan dipuja-puja seperti Tuhan. Bila Tuhannya itu dinomor duakan, yang dinomor satukan adalah seorang nabi, berarti umat manusianya entar menjadi murtad, entar umat manusia menjadi syirik. Kalau udah syirik itu apa para jamaah? Entar sesat, entar musyrik, entar murtad. Jadi segala sesuatu itu pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Kita semua ini jangan salah paham. Saya tidak menghujat tentang Nabi. Bukan menghujat tentang syafaat.
Saya bilang ini sebenar-benarnya. Karena nabinya saja permohonannya itu terhadap Sang Pencipta, meminta ridho dari Sang Pencipta, menginginkan dari Sang Pencipta kenikmatan-kenikmatan atau barokah-barokahnya, bukan dari orang lain. Kok kenapa kita sebagai umatnya, pengikutnya, yang salah kaprahnya itu memuja-muja Nabi, menginginkan syafaat-syafaat Nabi? Kok kenapa tidak menginginkan mendapatkan ridho dari Gusti? Kebanyakan zaman-zaman sekarang seperti itu. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya benar. Lah kalau jawabannya benar itu pasti mengetahui tentang yang salahnya, yang benarnya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, yang benarnya di mana, yang salahnya di mana para jamaah? Ayo jawab. Ya, para jamaahnya ini puyeng blenger. Para jamaahnya ini pikirannya ngalor ngidul, ngetan ngulon lagi. Karena para jamaahnya ini segala sesuatu itu karena tadinya sebelum saya menceritakan tentang Nabi, itu para jamaah ini ada yang memuji-memuji Nabi, yang menginginkan syafaat-syafaat Nabi. Padahal Nabi pun belum tentu apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan. Umat manusia, seorang Nabi itu dipastikan mendapatkan nikmat, dipastikan mendapatkan surga. Itu kata orang-orang. Tapi real dan nyatanya saya mau bertanya, tahu nggak seluruh umat manusia bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW-nya di alam kubur itu apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Karena segala sesuatu umat manusianya itu tidak ada yang tahu di alam kubur itu. Yang tahu adalah Sang Pencipta. Umat manusia tentang kebenaran-kebenaran, tentang kesalahan-kesalahan, tentang menafsirkannya. Kebanyakan orang zaman-zaman sekarang, contohnya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu udah dipastikan semua, seluruh ulama sedunia itu menyatakan seperti itu. Tapi kalau umat manusianya, akal sehatnya dibuka, entar mengetahui apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW-nya itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan sengsara. Itu yang tahu itu adalah Gusti, karena urusan hablum minallah. Kalau urusan hablum minallah itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti. Lalu yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Yang berkuasa tentang urusan hablum minallah adalah Gusti, bukan umat manusia. Umat manusia mengatasi tentang hablum minanas dipastikan tidak bisa, apalagi mengatasi urusan hablum minallah. Kok kenapa umat manusianya bisa mengetahui tentang urusan hablum minallah, lalu Nabi dipastikan udah masuk surga? Yang saya bingung seperti itu. Alam ini yang dibuka cuman ada 3 baru.
Alam rahim, alam dunia, alam kubur. Adanya di alam kubur. Nabi itu adanya di mana para jemaah? Dipastikan adanya di alam kubur. Kok kenapa seluruh ulama, seluruh kiai, ustadz, ada gus-gus, ada buya-buya atau habaib menyatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipastikan masuk surga. Surganya belum dibuka. Lalu Kanjeng Nabi pun udah real, udah nyata itu adanya di alam kubur. Lah kalau surga dibukanya entar, kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia. Benar atau tidak para jamaah? Jadi keempat alam itu, yaitu alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka, itu dibukanya entar kalau udah kiamat kubro, kalau tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Jadi kita semua ini yang menjadi umatnya, yang menjadi kaumnya kayak Nabi Muhammad SAW, jangan menafsirkan seperti itu. Sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berpesan terhadap seluruh makhluknya, pengikutnya, khususnya umat manusia. Yaitu berpesannya itu hanya cuman satu. Jadilah seorang yang baik. Bukan jadi orang yang pintar, bukan jadi orang yang suci atau yang benar. Itu tidak berpesan seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpesan terhadap umatnya, yaitu jadilah orang yang baik. Kalau yang baik itu mencakup keseluruhannya. Kalau baik pasti benar enggak para jamaah? Bila baik di dalam perjalanan suci enggak? Bila umat manusia baik terhadap orang lain, mengasih santunan-santunan, membantu orang, umat manusianya itu pintar enggak? Dipastikan pintar. Karena mengetahui tentang orang kesengsaraan. Ya pengerti sama pintar sama. Kalau nggak pintar pasti nggak ngerti. Kalau nggak ngerti pasti nggak pintar. Bila orang sengsara didiamin aja berarti nggak ngerti, nggak pintar. Berarti orang itu tidak memiliki wawasan. Kalau memiliki wawasan pasti pintar, bisa mengasihi, bisa mengasih, bisa menolong. Kalau bisa menolong berarti ngerti. Bila mengerti pasti pintar. Contohnya saya kasih contoh. Letak kebenaran umat manusia, seorang nabi dan seorang makhluk orang awam. Itu perbedaannya di mana para jamaah? Oh, ada yang jawabnya tingkah laku perilaku, ada yang titel, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti. Sebenarnya perbedaannya seorang nabi dan seorang awam manusia biasa. Kalau manusianya itu sama, nabi manusia tidak? Orang awam manusia tidak? Dipastikan sama. Yang perbedaannya, nabi itu seorang utusan. Lah kita semua ini orang awam, tidak seorang utusan. Perbedaannya cuman itu. Nabi itu utusannya disuruhnya siarnya apa para jemaah? Dipastikan kebaikan. Kok sang pencipta menyuruh seorang utusan lalu siarnya tidak kebaikan? Berarti sang pencipta itu entar tidak baik. Jadi saya contohkan, bila ada seorang umat manusia menyatakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Quran,
hanya orang Islam saja yang mendapatkan surga. Selain orang Islam mendapatkan neraka. Orang bilang itu yang banyaklah, seluruh ulama, khususnya orang Islam, seperti itu. Berarti Sang Pencipta itu tidak memiliki keadilan. Sang Pencipta itu tidak memiliki kemuliaan. Sang Pencipta itu tidak memiliki kebesaran. Sang Pencipta itu tidak memiliki keagungan. Sang Pencipta itu tidak memiliki Rahman dan Rahim. Bila seperti itu, karena kebanyakan orang kitab Al-Quran itu bilangnya itu omongan-omongan Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Itu kebanyakan orang seperti itu mengucapnya. Padahal Sang Pencipta itu tidak berbicara tentang di dalam Al-Quran. Sang Pencipta itu hanya mengasih huruf-huruf yang gundul. Lalu umat manusia, lalu nabi, lalu sahabat itu memaknani, mengharokati, mengabsahi. Lah yang mengucap, yang memaknani itu apakah Gusti, apakah umat manusia para jamaah? Lah kan berarti umat manusia yang mengucap. Kalau Gusti itu hanya mengasih hurufnya, gelondongannya. Jadi kita semua ini harus berhati-hati tentang itu. Gusti Allah itu adil. Gusti Allah itu Rahman dan Rahim, mengasihi, menyayangi. Gusti Allah itu mulia. Gusti Allah itu yang maha agung, maha besar. Kebesarannya Gusti Allah itu adanya di dalam kasih sayangnya. Bila hanya orang Islam saja yang diterima, apakah Sang Pencipta itu adil atau tidak para jemaah? Apakah hanya orang Islam saja agamanya yang paling diterima? Apakah adil atau tidak para jamaah Sang Pencipta itu? Dipastikan tidak. Jadi seluruh agama yang ada di dalam dunia ini semuanya diterima oleh Sang Pencipta, bukan Islam saja. Karena seluruh agama itu masih ada. Kalau hanya Islam saja yang diterima, berarti selain Islam itu udah tidak ada. Karena tidak mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena di dalam kitab Al-Quran berbunyinya hanya Islam saja yang mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Sebenarnya seluruh agama itu mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Agama keyakinan masih ada enggak? Hindu, Buddha, Kristen masih ada enggak? Islam masih ada enggak? Semuanya masih. Berarti mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Berarti mendapatkan biidnillah kelawan ridhoe Gusti Allah. Jadi kita semua ini jangan bersiriwanci terhadap agama orang lain. Karena yang dinilai itu bukan agamanya. Yang dinilai itu adalah dirinya umat manusianya itu masing-masing. Karena umat manusia khususnya pengikut agama Islam ya, yang menganut agama Islam. Apakah ada yang baik? Apakah ada yang buruk para jamaah? Jawabannya sebenarnya mengikuti saya. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebenarnya seperti itu. Jangan ada keduanya. Lah kalau dua itu bukan agama. Benar enggak para jemaah? Jadi segala sesuatu umat manusia, kebenarannya itu bukan karena agamanya,
Setiap umat manusia yang memiliki keyakinan-keyakinan agama dipastikan melakukan kesalahan-kesalahan semua. Dipastikan melakukan kebenaran-kebenaran semua. Contohnya terhadap diri kita ini. Apakah diri kita ini melakukan kebenaran-kebenaran? Apakah melakukan kesalahan para jamaah? Semuanya melakukan kesalahan dan kebenaran semua. Orang Islam, saya ini orang Islam, pasti jalannya dua, kadang benar, kadang tidak di dalam perjalanannya. Hindu, Buddha, Kristen, keyakinan pun sama seperti kita semua ini, melakukan perjalanan-perjalanan yang baik, melakukan perjalanan-perjalanan yang buruk. Karena apa para jamaah? Kok jawabannya ada yang begini, begitu? Aslinya umat manusianya itu agama Islam melakukan kebenaran, kesalahan. Agama Hindu, Buddha, Kristen dan keyakinan juga melakukan kebenaran dan kesalahan. Yang menganutnya itu udah takdirnya, itu udah kodratnya. Seperti itu jawabannya sebenarnya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah, jawabannya selalu benar. Ini udah takdirnya, ini udah kodratnya. Kodrat takdirnya waktunya udah lama, udah 1 jam. Jadi saya berhenti tausiah atau ceramah saya. Bila ada kekurangan-kekurangan di dalam ucapan-ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan-kesalahan saya di dalam ucapan-ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan atau kebenaran di dalam ucapan-ucapan saya, alhamdulillah. Bila ucapan-ucapan saya ini berguna untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, alhamdulillah. Kita semua ini akan berjalan pada waktu-waktunya. Ini udah waktu pas untuk berhenti, ya saya berhenti karena udah takdir kodratnya. Bila berhenti tetap berhenti, bila jalan tetap jalan. Tapi tadi kodratnya ini waktunya berhenti, jadi berhenti. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Di awal-awal ceramah dijelaskan seorang makhluk harus memenuhi isi dari ajaran huruf dari Al-Quran, bukan makna dari Al-Quran. Pertanyaan saya, apa perbedaan dari isi huruf dan makna tersebut, makna Al-Quran tersebut? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar saya jelaskan. Ini hanya 2 huruf saja. Entar saya jelaskan. Alif iku ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Alif itu manunggal tidak para jamaah? Berarti alif itu maknanya ada enggak? Ada. Apa? Nah, kalau begitu bukan makna. Maknanya, kalau makna itu tafsir. Kalau itu glong-glongan. Glong-glongan itu yang sebenar-benarnya. Kalau alif itu manunggal. Kalau satu itu manunggal. Sang pencipta itu satu. Nah itu bukan makna. Itu asli jati diri. Jati diri sang pencipta. Sang pencipta itu menyatakan bahwa alif itu ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh setiap ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta.
Itu menyatakan, bukan makna. Paham nggak? Itu contoh yang pertama. Lalu alif jabar a, ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas. Itu benar enggak? Kalau sang pencipta, Benar. itu makna atau tidak? Gelong-gelongan. Itu real dan nyata. Lalu yang ketiga, alif jarai, ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, tidak ada wujudnya, cuman warna. Lalu adanya ing rasa, namanya ing rasa. Lalu dinyatakan enggak di diri kita ini, rasanya ada enggak sang pencipta diri umat manusia? Itu makna tidak? Gelong-gelongan. No, itu ada 3 makna. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, huruf B. Gusti Allah nyiptaaken badan manusia rup iku anu bagus, anu bener, anu besak. Bener enggak? Real nyata enggak? Real dan nyata. Makna enggak? Gelong-gelongan. Ya dipastikan real nyata, gelong-gelongan yang sebenar-benarnya. Bahwa umat manusia itu di dalam dunia ini diciptakan oleh sang pencipta itu pasti ada baik, bagus, benar, besak. Jadi Gusti Allah nyiptaaken badan manusia huruf iku bagus, benar, besak. Karena di huruf B, Gusti Allah nyiptaaken badan manusia huruf iku anu bagus, anu benar, anu besak. Apakah itu makna? Gelong-gelongan. Jadi di dalam kitab Al-Quran, di dalam huruf itu ada perbedaan. Kalau di kitab Nurjati, di kitab Pancarup Satin Urip, di dalam kitab Insan Hamil, semuanya itu bukan makna. Semuanya itu ada real dan nyata, bukan artinya. Bukti real dan nyata, bukan makna. Kalau di dalam Al-Quran itu yang memaknani, yang menghorokati itu umat manusia. Manusianya itu seorang nabi dan seorang sahabat. Nah kalau huruf-huruf di dalam Al-Quran itu menyatakan yang sebenar-benarnya. Saya kasih contoh lagi, huruf T. Tabiat manusia urip iku anu bagus, anu benar, anu besak. Real nyata enggak? Real dan nyata. Itu makna tidak? Gelong-gelongan. Itu gelong-gelongan pasti perjalanan-perjalanan umat manusia, pasti perjalanan-perjalanan sang pencipta. Karena sang pencipta itu menciptakan makhluk, udah ditakdirkan, udah dikodratkannya umat manusianya itu wujudnya, wataknya, sifatnya itu ada 3. Contohnya huruf C. C kan sifat-sifat manusia urip iku anu bagus, anu benar, anu besak. Di diri umat manusianya itu ada enggak? Ada. Dipastikan ada. Berarti di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancarup Satin Urip atau Insan Hamil itu bukan arti, bukan makna, bukan menghayal, tapi real dan nyata ada di diri umat manusia. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Sudah sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tukhrina wa Muhammad wa sallim wa rajau wa barakatuh ala kulli ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama sida musuludarik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan mujina min jami'il ahwali wal afat wa taqina min jami'il hajat wa taqina min jami'il syad wa tarfuna bi anta ala darajat wa tubana surqatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatal hikam qadimah min wajhil jannati wa nasr min fadhil hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum, ya Alim, ya Alim, ya Rabbal Alamin, Qayyum ya Rizqu man sya'al quwwah ilahi anta mahsudi wa radhiqu marhubi
wa ufawwidu amri ila Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.